Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, dan saya hormati Bapak Geshi beserta seluruh jajaran yang kami muliakan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahannya. Kendati belum mendengarkan suara azan, ada di antara jamaah yang sudah menempati sudut-sudut tempat tertentu yang sudah menjadi tempat bagian untuk diisi. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Walaupun kita bukan sebagai jadwal khatib ataupun sebagai imam ataupun sebagai muazzin, namun kita telah mengisi rumah Allah jauh sebelum azan berkumandang. Nikmat seperti ini tidak ditemukan oleh saudara-saudara kita yang masih berada di luar. Kendati suara azan sudah memanggil mereka masih berada di warung-warung bersembunyi. Kapan mereka akan mendatangi tempat ini? Pada saat khatib akan turun dari mimbar ini, mereka baru bergegas akan datang kembali. Semoga jamaah yang berhadir merupakan di antara hamba Allah yang akan terus diberikan nikmat iman dan selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari sekian hari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bersalawat kepadanya, dikarenakan ada di antara makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yaitu malaikat yang dinamakan dengan malaikat as-sayyahin. Mereka itu akan berlalu lalang, akan mencari siapapun orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka setiap selawat kita itu akan dibalas dengan 10 kebaikan dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Kebaikan dari sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang didapati oleh manusia. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa litabbiru ma 'alaw tatbira. Sadaqallahul azim. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana proses sebuah hasil yang akan diperoleh oleh sesuatu kaum. Khususnya ayat ini menceritakan tentang bagaimana kebejatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merupakan di antara makhluk Allah yang sangat murka di atas muka bumi. Nah, proses untuk bisa menaklukkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yaitu dengan proses tahapan yang diajarkan di dalam surat Al-Isra. Banyak hal yang ditafsirkan oleh para ulama pada saat menafsirkan ayat ini. Di antaranya
Bagaimana proses kita bisa membebaskan Baitul Maqdis? Bagaimana proses bagi kita untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dimasuki li awal marrah, sebagai masuk pertama sekali. Hal inilah yang terus ditafsirkan oleh para ulama. Para mufassirin sepakat bahwasanya pada saat Allah menyampaikan waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah, dan hendaklah pada saat kalian itu bisa menaklukkan Masjidil Aqsa sebagaimana kalian masuk pada kali pertama. Kali pertama yang dipahami di sini oleh para mufassirin itu adalah pada saat ditaklukkan Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab. Namun banyak pelajaran penting yang memang itu harus menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa penaklukan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW? Karena pada saat itu Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ada dua buah kerajaan dunia pada saat itu yang menguasai dunia. Siapapun bagi mereka yang menguasai Baitul Maqdis, maka mereka akan menguasai dunia, yaitu kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Pada saat Rasulullah SAW dibawa perjalanan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau transit di Masjidil Aqsa tersebut. Inilah yang diceritakan pada ayat yang pertama. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat, pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam, dikarenakan itu merupakan kiblat umat Islam. Rasulullah SAW salat ke Masjidil Aqsa itu selama 13 tahun ditambah dengan 14 bulan atau 16 bulan. Lebih lama Rasul salat menghadap kiblatnya, wajahnya ke Masjidil Aqsa daripada ke Masjidil Haram. Ini adalah sebuah informasi penting bagi kita hari ini. Pada saat kita mendengarkan saudara-saudara kita dibantai di Palestina, sebenarnya itu adalah pembantaian yang terjadi di Baitul Maqdis, tanah suci. Abdullah bin Umar mengatakan, al-hudud fi Baitul Maqdis kal hudud fil Makkah wal Madinah. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Rasulullah SAW. Rasul menjadikan 3 kota suci, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Batasan kota tersebut bukanlah dipatok oleh BPN. Batasan kota yang ada di Mekah, di Madinah dan di Baitul Maqdis itu dipatok langsung oleh malaikat, sehingga kita tidak bisa merubahnya. Kalau tidak percaya, hari ini pada saat jamaah haji pergi haji, Mina itu tidak cukup lagi, maka apa yang dilakukan? Tidak pernah mereka menggeser patok Mina. Mina itu tetap patoknya di situ, akan tetapi perkemahannya yang diperluas. Inilah patok tanah yang dibuat langsung oleh malaikat di 3 kota tersebut. Apa batasannya Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu kalau dari arah barat itu dibatasi dengan 13 mil ke laut tengah. 13 mil laut tengah. Dan ini baru diketahui hari ini kenapa Israel Yahudi laknatullah menginginkan menguasai Gaza, dikarenakan di sana ada sumber minyak yang cukup besar di 13 mil tersebut. Maka sampai dengan hari ini mereka tidak pernah berhenti membom saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini batas sebelah barat. Batas sebelah utara itu berbatasan dengan Jordania, dan ataupun batas sebelah selatan yaitu Nablus, dan batas sebelah timur yaitu Bi'rus Sabah. Sehingga luas Baitul Maqdis itu sangatlah luas, ada beberapa kota. Ini Baitul Maqdis di mana tempat yang berlaku hukumnya sama seperti berlaku hukum yang terjadi di Mekah dan di Madinah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat ini menceritakan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk kita. Hari ini apapun kita lakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk kita. Kita ingin membebaskan bukan hanya Baitul Maqdis, negara manapun, wilayah manapun. Dari apa? Dari keterpurukan kita selama ini. Maka kita tidak akan pernah bisa meraih pencapaian kesuksesan
Dikarenakan apa? Dikarenakan kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka lihatlah dari beberapa ayat di atas, Allah menjelaskan kepada kita, mengedukasikan, mengasih pelajaran kepada kita bagaimana kita mempersiapkan generasi yang bukan hanya bisa membebaskan Baitul Maqdis, akan tetapi dia bisa membebaskan semua kawasan. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang tersebut adalah menjadi ibadan lana. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang kelima, ayat yang kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ibadan lana itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu diibaratkan oleh orang-orang Romania bagaikan karuhabin fil lail, karuhbanin fil lail wa fursan fil nahar. Tentara-tentara yang dipimpin oleh umat Islam, orang-orang mukmin itu adalah karuhbanil lail. Mereka itu seperti rahib di malam harinya. Mereka tahajud, mereka melakukan, mendirikan qiyamul lail. Dan pada saat siang hari kafursanin nahar, mereka pada saat siang hari itu bagaikan kuda-kuda yang liar memerangi musuh-musuhnya. Ini merupakan bagaimana yang dimaksud dengan gambaran ibadan lan. Terjadi keseimbangan antara kehidupan ukhrawi pada saat dia bermunajat kepada Allah di malam hari, dan dia berusaha semaksimal mungkin di siang hari. Inilah generasi yang harus kita persiapkan, jemaah yang dirahmati Allah. Generasi yang pada saat malam hari bukan menghabiskan waktunya di warung kopi dengan bermain game, dan tidak pernah ayahnya menanyakan, "Ho kajanu, pakan anak kau?" Itu tidak pernah ditanyakan oleh anaknya. Bahkan pada saat anaknya sedang mendengarkan khutbah ini, sedang asik bermain gadget, dan mereka tidak pernah mempertanyakan anak-anaknya. Kelak engkau wahai ayah akan ditanyakan oleh Allah tentang tanggung jawabmu terhadap generasi yang engkau hasilkan. Maka persiapkanlah generasi yang memang menjadi, mereka itu adalah ruhbanul lail, yang akan memuji Allah di malam hari, bukan menghabiskan waktu untuk bermain game. Miris hari ini pada saat ayah pergi ke masjid di subuh hari, lihatlah generasi kita, mereka baru pulang dari kafe ke rumahnya. Di mana posisi orang tuanya? Kalaulah seperti ini, jangan pernah menceritakan kebebasan Palestina, kebebasan Gaza, kebebasan keterpurukan yang terjadi di Indonesia, ketidaksejahteraan yang terjadi di Aceh, kemiskinan yang meningkat dimanapun. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadi ibadan lana, menjadi hamba-hamba yang menyembah Allah secara totalitas. Pada saat malam hari kita bermunajat kepada Allah, mengadu semua urusan kita kepada Allah. Dan pada saat siang hari kita bertempur, melakukan segala kebaikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Para mu'arrikh, sejarawan mencatat bahwasanya pasukan yang dibimbing oleh Khalid bin Walid, mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau pasukan perang biasa berjalan dalam satu hari itu hanya bisa menempuh 50 km, pasukan yang di bawah kepimpinan Khalid bin Walid, maka mereka mampu menempuh perjalanan 100 km per hari. Karena apa? Dikarenakan mereka adalah ruhbanul lail wa fursanin nahar. Mereka adalah orang-orang yang taat bermunajat kepada Allah di malam hari, dan mereka adalah pejuang kesatria di siang hari. Ini adalah generasi yang harus kita siapkan, jemaah yang dirahmati Allah. Wahai para ayah, engkau mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Allah bersumpah kepadamu, wa walidi wa ma walad. Ini adalah sumpah Allah kepada kita para ayah. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Anakmu engkau bawa kemana? Apakah engkau telah mendidik anakmu? Jangan sampai kita nanti dituntut oleh Allah di hadapan mahkamah Allah karena kita menyia-nyiakan anak kita. Kita tidak pernah mendidik mereka, tidak pernah mengajarkan kepada mereka, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara salat. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kesibukan kita dalam mencari dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, uli ba'sin syadid fajasu min khilalad diyar. Mereka itu adalah orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Lihatlah
Bagaimana cara berjalan Rasulullah SAW? Rasul itu berjalan tidak pernah melempem. Rasul itu kalau berjalan seperti orang yang turun dari gunung. Menunjukkan apa? Begitulah energiknya Rasulullah SAW. Hari ini berapa banyak generasi kita yang pada saat dia berjalan di atas muka bumi ini, dia berjalan secara lunglai, lagi bencong jak. Siapa yang mengajarkan dia seperti ini? Kenapa generasi kita bukan seperti yang disuruh persiapkan di dalam surat Al-Isra ini? Syadidun fajasu khilalad diyar, maka mereka pada saat itu akan menjadi orang-orang yang hebat yang bertebaran di seluruh penjuru. Kalaulah seandainya generasi kita itulah bukan generasi yang kuat, maka kita tidak akan pernah bisa meraih kesuksesan. Maka kita tidak akan pernah mencapai puncak kesuksesan. Di ayat yang ke-6 Allah menjelaskan bahwasanya bagaimana kondisi orang-orang yang berada di Baitul Maqdis tersebut. Thumma radadna lakum karrah alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kemudian Allah menjadikan orang-orang yang berada di Baitul Maqdis wa amdadnakum bi amwal, mereka itu akan dilimpahkan dengan kekayaan, harta kekayaan. Dari mana harta mereka? Ini yang menjadi pertanyaan. Seluruh penjuru bumi itu memblokade mereka. Air itu diboikot, listrik diboikot, gas diboikot. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjadi bagian dari ayat yang Allah sampaikan ini. Wa amdatnakum bi amwal. Mereka tidak akan pernah punya harta kekayaan kalau seandainya bukan donasi dari kita. Dan donasi itu tidak akan pernah ada, jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita tidak mempunyai ilmu tentang ini. Hari ini berapa banyak di antara kita yang gelisah untuk membangun rumah anak kita daripada kita membangun rumah saudara kita yang ada di Gaza. Demi Allah, ada pengusaha yang berada di Timur Tengah, dia membangun satu apartemen untuk saudara-saudaranya yang berada di Gaza. Bukan lagi donasi 1.000, 2.000, bukan. Tapi ini yang harus kita persiapkan hari ini. Berapapun kemampuan kita, itulah yang harus kita tunjukkan. Agar apa? Agar kita menjadi bagian dari ayat Allah ini. Apa kontribusi kita dari harta yang kita miliki hari ini? Berikanlah sumbangan. Sumbangan itu kita dapat berikan. Dan khatib sendiri pada saat kuliah di Al-Azhar, pada saat terjadi penyerangan terhadap Palestina di Gaza, itu kami selalu mengumpulkan sumbangan dan kami berikan kepada saudara-saudara kami yang kuliah di Al-Azhar. Dari mana mereka bawanya? Mereka bawa dari terowongan yang berada di bawah Gaza itu mencapai 500 km luasnya, dan bisa masuk mobil Mercy di bawah terowongan tersebut. Hari ini kita tidak pernah dituntut untuk pergi berjihad ke sana. Hari ini kita tidak diminta oleh saudara-saudara kita untuk berperang ke Gaza. Kenapa? Karena kita akan cemen. Kita tidak akan sanggup. Banyak alasan, kita punya anak, punya istri, punya tanggung jawab. Tapi kita mempunyai harta. Jadikanlah harta tersebut sebagai dedikasi kita, sebagai bagian dari ayat yang Allah sampaikan ini. Wa amdadnakum bi amwal. Maka mereka akan dilimpahkan harta. Dari mana? Dari saudara-saudaranya yang berada dari luar. Mereka akan memberikan donasi. Maka saya mengatakan, orang tidak akan pernah mau berdonasi kalau seandainya dia tidak paham ayat Allah ini. Dan ayat ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita mau berdonasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Salurkanlah, sampaikanlah harta yang kita miliki. Sebagai apa? Sebagai bentuk partisipasi kita, bagian kita dari ayat yang disampaikan oleh ayat Allah ini. Wabanin, dan Allah limpahkan kepada mereka anak-anak yang banyak. Maka sungguh spektakuler, jamaah yang dirahmati Allah. Seorang ibu di Gaza, di Palestina, itu rahimnya itu bisa melahirkan anak kembar 4, anak kembar 6. Nyobek narjana binah Palestina ronhaya. Karena apa? Rahim di sana adalah rahim yang memang melahirkan banyak generasi Allah. Rahim-rahim yang menciptakan pejuang-pejuang di jalan Allah. Begitulah hebatnya.
Dan sebanyak apapun, mulai dari 10 tahun di West Bank, Dhifah Gharbiyah, selama 10 tahun itu terjadi pembantaian. Tahu kira-kira berapa yang dibantai oleh orang Yahudi? Itu lebih dari 3.000 orang. Di sana tidak ada Hamas. Di Dhifah Gharbiyah, di West Bank itu tidak ada Hamas. Tapi setiap hari rumah dihancurkan. Rumah orang Muslim dihancurkan. Mereka diusir, mereka ditangkap, dan mereka dibunuh. Inilah kondisi saudara kita yang berada di Palestina setiap hari. Jangan pernah salahkan Hamas. Karena diserang atau tidak diserang sama Hamas, orang-orang Yahudi tetap akan membunuh orang Islam. Kenapa? Karena memang ini adalah target mereka. Bunuhlah sebanyak mungkin orang-orang Palestina. Ini adalah misi mereka. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Maka kita melakukanlah kepada mereka. Thumma radadna lakumul karra alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Maka mereka akan menjadi banyak golongan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan jamaah yang dirahmati Allah? Maka Allah memerintahkan kepada kita adalah untuk menjelekkan citra orang-orang Yahudi yang ada di atas muka bumi. Ini adalah perintah Allah, bukan kata saya. Baca di ayat yang kelima. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Dan di ayat yang ketujuh, maka Allah menyampaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ini Allah perintahkan kepada kita untuk menjelekkan citra mereka. Dulu pada saat kita menceritakan bagaimana Islam, itu orang tidak akan pernah mau mendengarkan. Kita selalu diidentikan dengan teroris. Begitulah media dikuasai oleh orang-orang Yahudi. 80% media massa itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka berani membayar orang-orang yang mempunyai follower yang banyak, itu dengan satu postingan itu sebesar 5.000 US dollar. Itu yang dibayar. Bahkan dalam 1 bulan kemarin, Israel menghabiskan dana 18 juta US dollar hanya untuk media massa. Hanya untuk perang media massa. Dibuatnya perang urat saraf. Untuk apa kalian membela Palestina? Bukankah di sana urusannya itu adalah urusan negara Arab? Lihat saja orang Arab tidak peduli kepada mereka. Kenapa kalian yang berada di Indonesia peduli kepada mereka? Masih banyak orang miskin yang berada di Sawang, masih banyak orang miskin yang berada di Nizam. Itu alasan orang-orang yang mereka lakukan hari ini. Kepudak peduli awak Palestina, badro ramai urung ke sini, no? Ibu song dum urung ke sini. Begitulah mereka mencuci otak umat Islam. Sehingga apa? Sehingga permasalahan Palestina itu dipahami adalah sebagai permasalahan orang Arab, bukan permasalahan agama. Tapi ingatlah jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita adalah liyasu'u wujuhakum. Kita harus membeberkan kejelekan yang mereka lakukan. Akun Facebook saya sudah beberapa kali diblok oleh Facebook. Kenapa? Karena saya memposting setiap hari. Saya memposting tentang bagaimana kejahatan, kebrutalan yang terjadi di Gaza. Saya posting. Lihatlah bagaimana hebatnya orang-orang di sana, keimanan mereka. Seorang ayah pada saat anaknya meninggal dunia, apakah dia menangis? Tidak. Karena dia tahu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ungkapan yang diucapkan oleh seorang ayah pada saat dia kehilangan putrinya, pada saat dia kehilangan anaknya. Digendong anaknya, dicium anaknya. Apa yang dia katakan? Tunggu ayah nak di surga, karena engkaulah yang akan menyambut tangan ayah nanti di surga. Hari ini, apakah kita mempunyai kesempatan yang sama seperti yang terjadi dengan para ayah yang berada di Gaza? Ini yang harus kita persiapkan generasi kita, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat membebaskan Baitul Maqdis itu tanpa ada perlawanan. Dan ini kejadian ayat ini adalah bukan pada saat hari akhirat. Ini adalah kejadian hari ini yang kita harus persiapkan generasi kita. Banyak para ustadz yang menyatakan bahwasanya kejadian pembebasan Baitul Maqdis itu pada saat hari kiamat. Tidak.
Ayat ini berlaku bukan hari kiamat. Ayat ini berlaku untuk kita persiapkan generasi kita menjadi bagian. Kalau tidak, Allah tidak akan menyebutkan liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana kalian akan memasukinya di kali pertama. Ini menunjukkan apa? Ada kita masuki kali pertama. Dimasukkannya kali pertama yaitu dengan cara Umar bin Khattab tanpa ada peperangan. Mereka menyerahkan kunci Baitul Maqdis tersebut kepada Umar. Bagaimana caranya? Mereka melihat pada saat datang Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada pemimpin agama yang berada di Baitul Maqdis, dia tidak mau menyerahkan Baitul Maqdis tersebut. Pada saat itu datang Khalid bin Walid dan tidak mau diserahkan kunci tersebut juga. Dan begitu datang Amru bin As, dan dia juga tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis tersebut. Dikarenakan apa? Di dalam kitab suci kami bukan seperti ini orang yang akan menerima Baitul Maqdis. Maka pada saat itu Amru bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Dia berjalan, seorang presiden berjalan dari Madinah ke Baitul Maqdis dengan satu onta dan 2 orang. Setelah sekian kilo Umar turun, maka naiklah ajudannya ke atas onta, bergantian sampai dengan pada saat dia ingin memasuki kawasan Baitul Maqdis, dilihatlah oleh si rahib tersebut Umar sedang berjalan kaki membawa unta. Maka dia katakan, inilah sosok yang digambarkan di dalam kitab kami, yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis itu adalah orang yang sesederhana seperti ini. Sehingga pada saat itu Umar melihat sedih dengan keadaan orang-orang Nasrani ini. Mereka melakukan kebaikan, membagi air, tapi apa yang terjadi? Semua kebaikan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka hari ini sungguh beruntung kita yang lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam. Berbuatlah berbagai macam kebaikan, dikarenakan kebaikan tersebut untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Inilah berkah pada saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita diberikan petunjuk dengan dikirimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya, dan mari sama-sama kita memasuki kepada rukun, kepada 2 khutbah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat وبفضله تتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهالك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم أكرمنا بأن نصلي في بيت المقدس بأن نصلي في مسجد الأقصى محررا عزيز يا الله محررا عزيز يا الرحمن محررا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة